Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan biografi Beatus Sebastianus, Santo Fransiskus Maria, dan Santa Marciana. Biografi yang pertama, Beatus Sebastianus. Sebastianus berasal dari keluarga miskin. Cita-citanya hanya satu, yakni menjadi seorang imam yang mengabdikan diri pada Allah dan gereja. Untuk itu, Sebastianus mengikuti pendidikan di seminari. Banyak sekali rintangan yang dia alami, terutama karena kelemahan daya tangkapnya terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Sebastianus menyadari kelemahannya ini. Untuk mengatasinya, ia melipat gandakan usaha belajarnya untuk memahami semua pelajaran yang ada. Jerih payahnya tidaklah mengecewakan, karena akhirnya ia berhasil menjadi apa yang dicita-citakannya. Setelah ditabiskan menjadi imam, Sebastianus ditugaskan di Torino. Dalam karyanya, ia dikenal sebagai seorang imam yang rajin, sabar, bijaksana, dan penuh cinta kepada umatnya. Bagi tarekatnya, kehadiran Sebastianus sangat menguntungkan. Sekurang-kurangnya tarekatnya memperoleh seorang tokoh panutan dalam perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus mengaruniakan kepada Sebastianus kemampuan membuat mujizat dan keberhasilan dalam karya sebagai seorang imam. Ketika Sebastianus diminta untuk menjadi uskup Torino, ia dengan rendah hati menolak tawaran itu. Ia lebih suka menjadi seorang imam biasa yang berkarya di tengah umat. Prinsipnya dalam berkarya sebagai imam adalah menjadi abdi Tuhan, berarti mendahulukan kepentingan Tuhan dan kerajaannya daripada kepentingan dan keinginan pribadi. Setelah berkarya selama 60 tahun, Sebastianus meninggal dunia pada tahun 1740. Biografi yang kedua, Santo Fransiskus Maria. Seorang imam mengalami kecelakaan lalu lintas di Genoveva, Italia. Ia terlempar dari kendaraannya dan mengalami cedera otak yang berat. Sangat tipis harapan untuk bisa bertahan hidup. Dokter-dokter menyaksikan kesembuhan pastor ini. Namun, Uskup Agung Genoveva mempunyai keyakinan yang kuat bahwa imamnya itu bisa sembuh. Ia mengambil relikwi Santo Fransiskus Maria dan menyentuhkannya pada kepala imam itu. Keesokan harinya, imam itu sembuh secara ajaib. Imam yang malam itu kemudian menjadi Uskup Agung Genoveva, yaitu Kardinal Siri. Yohanes Cresci, demikian nama Fransiskus Maria sebelum menjadi bruder. Dia lahir di Comproso, Italia, dari sebuah keluarga petani yang sederhana. Fransiskus sendiri bertani sebelum menjalani kehidupan membiara di Franciscus Conventuil. Pada tahun 1868, kota Genoveva ditimpa wabah kolera. Bruder Fransiskus Maria mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban, asalkan Tuhan melenyapkan wabah itu. Dan terjadilah seperti yang dia minta dalam doanya. Fransiskus menjadi korban, dan lenyaplah wabah ganas itu dari seluruh kota. Ia kemudian dihormati sebagai pelindung kota. Biografi yang ketiga, Santa Marciana. Meskipun Marciana seorang wanita, ia terkenal sebagai seorang pahlawan iman yang sangat gigih mempertahankan kebenaran ajaran iman gereja. Sejak muda, ia sudah mempunyai perhatian besar pada hal-hal kerohanian sebagaimana dituntut oleh imannya. Ia menganggap kemuliaan dan kekayaan duniawi kurang bernilai.
Pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, ia dengan berani melancarkan perlawanan terhadap para penyembah berhala. Akibatnya, Marciana ditangkap dan disiksa secara kejam. Para gladiator mencoba menodai kemurniannya, tetapi tidak berhasil. Tuhan Yesus kiranya melindungi dia dan menjadikan dia sarana yang ampuh untuk mempertobatkan salah seorang dari antara para gladiator itu. Ia dibawa ke Kaisarea dan dimasukkan ke dalam gelanggang binatang buas untuk diadu dengan banteng dan singa buas. Di gelanggang itu ia menemui ajalnya sebagai seorang martir Kristus yang gagah berani. Setelah tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas itu, ia dihormati sebagai pelindung kota Tortosa, Spanyol. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi Santo dan Santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Mereka rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin bertobat, dan selalu bermati raga. Dan mereka selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.